perutnya tuh biasanya kram gitu ya, sakit perut atau bahkan sampai lemas gitu badannya. Nah, karena kita sesama perempuan ya Kak Bila ya. Nah, kalau Kak Bila sendiri biasanya apa nih yang dirasain? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak beda jauh sama Kara. Biasanya tuh gejala-gejalanya kram perut. Nah, kalau kan itu kan mengganggu aktivitas ya Kak. Nah itu gimana ya Kak? Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Perkenalkan, saya Aldi Salsabila. Nah, hari ini saya ingin berbincang-bincang nih di podcast Lini Sehat bersama teman saya Kak Ara. Silahkan perkenalan dulu Kak Ara. Halo Kak Bila, ya kenalin, saya Aratsya Wahdini Alamsah, biasa dipanggil Ara, lulusan dari S1 Gizi UIN Wali Songo Semarang. Oke, gimana nih kabarnya Kak Ara hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Bila gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak Ara, di episode kali ini kita membahas tentang apa sih? Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas tentang tips mengatasi gejala premenstrual syndrome atau kita sebut dengan PMS, tapi dalam aspek gizi. Nah, buat teman-teman di rumah, sebelum diskusinya dimulai, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe channel Lini Sehat. Nah, buat Kak Ara, boleh mungkin dijelasin sedikit PMS itu apa sih Kak? Baik Kak Bila, nah aku mau jelasin sedikit nih PMS atau premenstrual syndrome itu apa. Nah PMS itu biasanya gejala-gejala yang bakal kita rasain kurang lebih selama 1 minggu hingga 1 hari sebelum menstruasi terjadi. Nah itu gejalanya itu banyak banget nih Kak Bila. Coba dong tolong jelasin kalau gejala umumnya apa sih kalau PMS tuh biasanya? Nah, biasanya gejala yang perempuan-perempuan di luar sana yang rasain nih ya, kayak misalkan kram perut atau juga badan itu jadi lemes atau lesu. Nah, itu juga mengalami biasanya ya kalau untuk makan-makan ya, sehari-hari kita juga mengalami peningkatan nafsu makan. Nah, kurang lebih gejalanya seperti itu yang biasanya dirasakan oleh perempuan-perempuan di luar sana, termasuk kita juga nih, Kak. Nah, kalau Kak Ara sendiri biasanya kalau PMS tuh gejalanya yang mana? Biasanya yang saya rasain ya kalau misalkan mau PMS nih ya atau bahkan ya pokoknya hari-hari mendekati PMS itu tuh kayak perutnya tuh biasanya kram gitu ya, sakit perut atau bahkan sampai lemas gitu badannya. Nah, karena kita sesama perempuan ya Kak Bila ya. Nah, kalau Kak Bila sendiri biasanya apa nih yang dirasain? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak beda jauh sama Kak Ara. Biasanya tuh gejala-gejalanya kram perut. Nah, kalau kan itu kan mengganggu aktivitas ya Kak. Nah itu gimana ya Kak? Nah, biasanya ya emang kalau misalkan gejala-gejala yang bakal muncul selama PMS itu kan emang mengganggu sekali ya nih ya Iya Kak benar Bila ya. banget. Nah, ada sih beberapa tips nih ya untuk mencegah gimana datangnya PMS itu biar tubuh kita tuh tetap fit. Nah Kak Ara, apa aja sih yang harus disiapkan biar tubuh kita tetap bugar dan fit selama PMS? Nah, sebenarnya ya Bil, banyak banget nih aspek yang perlu kita perhatiin ketika memasuki waktu-waktu PMS itu. Nah, mulai dari memperbaiki pola hidup kita. Jadi contohnya itu memperhatikan jenis makanan yang kita asup, terus juga jumlahnya. Nah, juga jangan lupa untuk sempetin olahraga setiap hari. Dan juga jangan lupa nih yang paling penting banget untuk memperbaiki waktu tidur kita. Jadi jangan begadang-begadang atau ya pokoknya jangan terlalu lama juga untuk tidur. Oh gitu. Nah Kak Ara, makanan apa aja sih yang bisa kita makan waktu PMS? Nah, karena ya selama PMS itu kita tuh mengalami peningkatan nafsu makan ya. Iya Nah, betul. jadinya karena itu kan dipengaruhi hormon-hormon ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan nih apa saja yang kita makan selama masa-masa PMS itu. Nah, dimulai dari gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan contohnya ya yang isinya itu ada makanan pokok, terus lauk pauk. Lauk pauk itu juga terdiri dari lauk hewani atau lauk nabati. Nah, juga ada sayur dan buah. Nah, itu yang termasuk gizi seimbang. Nah, tapi yang perlu di-highlight nih ya, Kak Bila dan sobat sehat semua, yaitu di bagian lauknya. Lauk itu ada protein hewani dan protein nabati. Nah, sebaiknya selama masa PMS itu karena kita sangat membutuhkan zat besi ya karena untuk karena kekurangan darah itu. Iya. Nah, jadinya kita harus makan makanan yang bersumber dari protein. Nah, karena protein dari protein hewani atau protein nabati itu dua-duanya juga boleh dikonsumsi.
besi. Tapi karena protein hewani itu tergolong termasuk makanan yang tinggi penyerapan zat besinya, maka dari itu lebih baik dibandingkan dengan protein nabatinya. Nah, kalau misalkan protein hewani itu contohnya itu ya dari hewan-hewan itu ya Kak. Iya, benar. Seperti contoh dari daging sapi atau daging ayam atau juga dari ikan. Nah, itu tergolong protein hewani. Nah, juga selama menstruasi itu kan pasti ya kita tubuh kita tuh kan karena tergolong kekurangan darah banget ya Kak gitu kan Benar. setiap harinya. Nah, kita juga bisa memakan dari golongan sayur-sayuran yang tinggi zat besi. Seperti contoh ada bayam, terus ada juga brokoli. Nah, mungkin kita juga bisa memodif resep-resep makanan tersebut menjadi menu makanan yang sehat dan juga yang lebih enak ya Kak. Benar. Kalau contoh makanannya boleh kasih tahu nggak Kak nih menu-menunya biar yang sahabat sehat di rumah nih bisa, oh iya nih bisa juga nih pas lagi PMS makan ini gitu. Oke, baik. Contoh-contoh makanannya nih ya Kak yang gampang juga diakses oleh masyarakat sekitar. Contohnya itu kayak misalkan kita makan bakso. Bakso itu kan enak banget ya Kak Iya, kalau kayak benar. lagi makan-makan di luar gitu ya. Nah, bakso ini dari daging sapi atau daging ayam biasanya. Nah, kalau kita makan bakso itu biasanya itu orang-orang kan pada minum teh ya. Bener Iya, gak sih Kak? benar. Nah, karena minum teh itu sebenarnya juga seger banget ya Iya. Kak. Dan Nah, cocok banget ya iya, cocok makan banget bareng sama sebenarnya. bakso. Betul sekali tuh, cocok banget kalau dipadankan dengan bakso. Nah, tapi sebenarnya karena teh itu mengandung tanin. Nah, dikhawatirkan itu mengakibatkan proses penyerapan zat besinya itu menjadi terhambat. Oke. Jadi ya kayak terkesan kita sia-sia nih memakan Iya. bakso tersebut karena bakso itu mengandung zat besi, tapi ternyata kita minum teh. Iya. Nah, minum teh itu kan jadi menghambat penyerapan zat penyerapannya. besinya gitu. Jadi tidak maksimal penyerapannya. Oke, berarti sebaiknya minum apa dong tuh Kak? Kalau misalkan lagi makan bakso, kan nggak minum teh nih. Berarti buat sahabat-sahabat di rumah, sebaiknya minum apa nih Kak kalau lagi makan bakso? Nah, tipsnya itu bisa minum es jeruk. Kenapa langsung es jeruk ya? Iya, kenapa tuh? Karena es jeruk itu mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu cara kerjanya berbanding terbalik dengan tanin. Karena kalau tanin tadi itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, vitamin C itu mempercepat penyerapan zat besi. Oke. Jadi, kita kalau misalkan makan bakso gitu ya, terus minumnya es jeruk. Nah, itu proses penyerapannya akan lebih cepat dibandingkan kita makan bakso dengan es teh. Begitu, Kak Bila. Berarti buat teman-teman di rumah kalau misalkan lagi makan bakso nih sebaiknya minum es jeruk ya, lebih baik dibandingkan minum es teh. Benar kan? Betul banget Kak Bila. Nah untuk aktivitas sehari-hari, nah kalau PMS kan biasanya tuh kan kita badannya lemas tuh Kak. Nah ada nggak sih Kak tips-tips biar kita tetap semangat walaupun sedang PMS? Nah, ada banget nih tipsnya Kak Bila. Nah, kita nih ya generasi sekarang ya rata-rata kan pada malas olahraga. Bener gak sih Kak Iya Bila? benar. Nah, Termasuk tapi- aku sih sebenarnya. Ya kan bener ya. Sebenarnya kalau misalkan olahraga itu memang harus menyempatkan diri gitu ya. Karena olahraga itu akan membantu meningkatkan hormon endorfin kita. Jadi ketika kita berolahraga nih ya minimal 10 hingga 15 menit, tubuh kita itu kan menjadi lebih kuat gitu ya dan lebih bersemangat kembali. Iya. Dan badan itu jadi lebih enak gitu, terasanya lebih tenang. Nah, karena itu hormon endorfin kita naik. Nah, hormon endorfin naik itu jadi menyebabkan badan kita itu jadi semakin fit kembali gitu deh Kak Bila. Jadi memang karena kita walaupun malas ya, walaupun malas banget nih rasanya, tapi kita harus melawan rasa malas itu agar badan kita tetap fit setiap hari. Nah buat Kak Ara sendiri ada nggak nih pesan-pesan buat sahabat-sahabat yang di rumah? Oke, ada banget dong ya teman-teman. Nih banyak banget sebenarnya pesannya, cuman mungkin bisa dirangkum jadi beberapa pesan aja ya. Nah, yang pertama, selama kita PMS itu kita wajib banget menjaga pola makan kita dan memperhatikan makanan apa aja nih yang bakal masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya itu kita harus menyempatkan waktu berolahraga ya teman-teman. Jangan sampai kita menuruti rasa malas kita. Paling tidak minimal 10 hingga 15 menit waktu kita untuk berolahraga. Nah, selanjutnya yaitu jam tidur kita ya. Kita harus memperhatikan jam tidur kita juga nih, jangan sampai kita kekurangan tidur. Nah, karena kekurangan tidur itu juga akan membuat badan kita menjadi lemas. Jadi untuk waktu tidur itu optimalnya 7 hingga 8 jam per hari. Seperti itu Kak Bila untuk tipsnya.
Oke, makasih banget nih Kak Ara buat hari ini di episode kali ini udah sharing-sharing sama sahabat-sahabat di rumah. Nah, terima kasih juga buat sahabat-sahabat sehat yang udah nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.